Saya pahami segala sesuatu itu adalah hidup. Dan saya tidak sendirian. Kiai-kiai hakikat itu mengatakan seperti itu. Ya, mengatakan seperti itu. Cuma hidupnya tidak bernyawa. Jadi tidak semua yang hidup itu harus bernyawa secara hakikat ya. Apa bedanya di hadapan Allah? Bernyawa dan tidak bernyawa. Kan sama aja, Allah menghendaki, Allah menciptakan. Tidak ribet, tidak ruwet bagi Allah untuk menciptakan apapun. Baik suatu disebut hidup tanpa nyawa, ya bisa saja seperti itu. Ya contohnya, buktinya segala jagat raya ini, langit 7, bumi 7, lapisan 7, dan diisinya di antara keduanya memujinya. Memujinya berarti ada gerak memuji di situ. Ada kehidupan berupa pujian yang kita tidak paham dengan bahasa pujian mereka. Oke sahabat-sahabatku, berjumpa lagi dengan saya di rumah Kesuwan Khalifah, jalan bahagia menuju sehat. Kali ini ada di segmen misteri atau topik misteri, karena sebagaimana diketahui bahwasanya meskipun namanya terkesan fokus di kesehatan, rumah Kesuwan Khalifah, tapi channel ini membahas beberapa segmen, bukan hanya di persoalan kesehatan saja atau terapi saja, tapi di situ ada 4 segmen atau topik ya, yakni terapi yang utama, kemudian ngaji, makanya juga ada konten tentang pengajiannya ya, kemudian edukasi ya, edukasi ya, kemudian ada misteri. Nah kali ini di segmen misteri ya, karena secara pribadi saya sendiri yang memiliki channel ini suka hobi barang-barang unik, barang-barang antik yang saya istilahkan di sini adalah bagian dari segmen misteri ya. Keantikan atau keunikan itu karena di situ saya anggap misteri ya, baik proses kejadiannya, keberadaannya ya, atau bentuknya. Jadi sehingga di situ unik atau langka, atau juga memang terkesan supranatural atau bahkan mistik. Entah bagaimanapun istilahnya, saya sebut di sini bagian dari benda-benda kayak ini, saya masukkan ke bagian misteri karena ada sisi-sisi misterinya. Dan sekali lagi ini hobi, bagian dari terkait dengan hobi saya pribadi ya, yang memiliki channel ini, yang tidak harus ditiru oleh orang lain atau harus dipercaya orang lain. Ini masalah pribadi ya, anggaplah mungkin ini menjadi hiburan atau pengetahuan lain lah bagi sahabat semuanya, subscriber saya di channel ini. Kali ini membahas segmen misteri kali ini, yakni tentang besi kuning. Karena hobi saya juga lebih di barang-barang aji unik atau antik itu, tapi natural ya, alam itu lebih suka ke besi kuning. Karena bagi saya pandang besi kuning itu antik banget dan misteri juga gitu ya. Seperti halnya yang akan saya sharingkan kali ini, yakni tentang koleksi baru saya. Ini sebetulnya bukan koleksi baru, dapatnya bukan baru, tapi sudah agak lama, tapi sharingnya baru gitu ya, postingannya baru, uploadnya baru, yakni masih wesi kuning. Tapi kali ini koleksi saya wesi kuning yang jarum, yang kayak di pasaran-pasaran gitu ya. Tapi ini bukan pasaran ya, ini alam langsung ya, alam langsung, bentuknya yang tidak beraturan. Nah ini ya, wesi kuning jarum, wesi kuning kepompong jarum. Ini masih ada sutranya ya, jadi memang lain daripada sebelumnya. Saya cuma dapat satu ini ya, dan ini natural alami. Ini masih dilapisi sutra ya, kepompong sutra, kepompongnya juga mengeras ini. Cuma ini ada sedikit sutranya, kayak semacam sutra ya. Nah ini serabut, ini ada jarumnya. Jadi wesi kuning kepompong jarum lah, saya sebut seperti itu. Seperti halnya yang pada umumnya beredar. Nah ini
Ini natural ya. Saya jangan tanya saya bagaimana prosesnya kok tiba seperti ini, yaitu natural, karena saya juga tidak paham. Maka dari situ saya sebut misteri. Kepompong kok menjadi membatu begini, dan di tengah ada kayak semacam jarum yang disebut seperti biasanya, yaitu wesi kuning ya. Tapi ini yang natural ya, natural. Saya dapat apa adanya seperti ini ya. Percaya tidak percaya ini dianggap handmade atau apa, terserah, karena saya tidak butuh kepercayaan. Ini masalah sekali lagi koleksi pribadi ya. Koleksi pribadi bagi saya ini natural ya, karena dapatnya juga saya dari alam ya, alami, natural ya. Dan ini siap dites di lab ini ya. Jarumnya ini apanya, apakah ini betul natural atau proses buatan manusia, saya siap dites secara lab ilmiah. Yang hitam ini bukan pembahasan ini ya, ini pas kebetulan saja pas saya sandingkan dengan besi tawar ya, besi tawar. Ini juga wesi tapi towo, wesi towo, bukan wesi kuning. Nah ini koleksi saya yang baru, wesi kuning, kepompong, jarum. Dan selama ini saya cuma dapat ini ya. Sahabat sendiri tahu di konten-konten saya tentang wesi kuning, biasanya di dalam kepompong ya, yang berbentuk kepompong seperti ini ya. Nah ini juga di kepompong ada masih kepompongnya. Saya lupa tadi nggak saya bawa, saya ikutkan di sini. Nah ini unik ya, ini alami ya dalam kepompong. Tertata seimbang ya. Seni banget, ini alam langsung ya. Nah ini ya. Ini contohnya yang di dalam kepompong ya, dan tidak berjarum. Ini kalau pakai lampu nggak bisa. Nah ini pakai cahaya. Nah, tidak ya. Ini yang dalam kepompong ya. Makanya kok kepompong ada wesinya seperti ini dan disebut wesi kuning, warnanya kuning. Dan anehnya juga, uniknya juga, warnanya itu tidak seperti buatan wesi kuning manusia-manusia yang beredar itu. Artinya wesi kuning pada umumnya. Jadi tidak berubah sama sekali ini warnanya ini. Jadi semakin dipakai semakin mengkilat gitu ya. Mengkilat, bukan tambah rusak ya, tapi warnanya tambah jadi gitu ya. Lain auranya ya. Nah ini yang belum dibuka, yang masih natural, nah, di dalam kepompong ya. Ini yang saya maksud, wesi kuning dalam kepompong ini masih seperti ini, kepompong seperti ini maksudnya. Ini masih ada tangkainya, daun ya. Ini kan dari daun ya. Nah kepompong alam itu ini daunnya. Ini masih bahannya juga daun ini. Daun dari alas itu apa, pohon apa itu namanya. Ini masih. Nah ini. Jadi ini proses alami atas kehendak Allah ya. Ini masih ada di dalam. Nah ini bunyinya. Nah tidak tahu bentuknya seperti apa, yang jelas ini wesi kuning. Nah ini juga tinggal dua yang besar jumbo ini. Ini daun, ini separuhnya daun. Nah ini tangkainya masih ada. Ini kepompong, nggak tahu ada kepompong apa itu ya. Bukan seperti ulat-ulat yang di tumbuhan semak-semak atau tumbuhan-tumbuhan pendek itu ya. Karena ini di alas ya. Jadi di pohon-pohon besar. Jadi daunnya seperti ini. Entah pohon apa ini, lupa saya. Ini belum dibuka ya. Nah ini asalnya di dalam kepompong seperti ini, seperti dua, ini tinggal dua. Ini jadi bentuknya nggak mesti. Ada yang bentuk seperti ini ya. Ini di tangan saya yang sedang saya pakai ini. Nah ini, bentar. Nah ini ya. Ini dipakai mengkilat. Biasanya kalau wesi kuning yang umum itu kan kadang apa ya, warnanya berubah gitu. Ini mengkilat. Ini ada jarumnya juga. Ini wesi kuning jarum, tapi bukan sejenis jarum ini ya. Jarum seperti ini. Cuma ini bentuknya seperti ini dan seakan-akan tumbuh kayak jarum ini ya. Sayangnya pakai tangan satu. Ini juga di samping mau tumbuh ini. Jadi percaya tidak percaya, ini alamnya itu tumbuh kayak jarum nih. Nah ini yang samping juga mau tumbuh itu, nonjol itu. Terus dasarnya ini kayak lekukan-lekukan unik memang ya. Jadi natural ini. Ini juga dalam kepompongnya masih ada ya. Dan ini saya buka juga jadinya seperti ini juga. Nah lain bentuknya ya. Nah ini lain jenisnya yang kayak beredar itu jarumnya. Nah, ini saya cuma dapat satu ini ya. Dan ini tidak di dalam kepompong, yang memang begini sudah. Kepompongnya seperti ini, ngeras seperti ini. Jadi ini tinggal dua ya. Ini siap dites secara ilmiah lab ya ini ya. Naturalitasnya ini. Tinggal dua. Memang saya koleksi karena unik ya. Saya cuma berpikir luar biasa ya. Misteri alam atas kehendak Tuhan. Akal kita tidak sampai kok
kepompong, di dalam ada wesinya, dan wesi kuning bentuknya juga nggak jelas, maksudnya awalnya nggak jelas ya, nggak pasti gitu loh dari luar ketika dalam kepompong. Ini ada yang bentuk seperti ini, ada yang seperti yang saya pakai ini. Nah ini juga seperti ini ya, jadi kepompong seperti ini ya, ini juga jarumnya nggak beraturan ini ya bentuknya. Nah karena namanya wesi, karakter wesi itu kan kalau magnet itu nempel ya, dan ini nempel, cuma besar tidaknya daya tariknya itu ya tergantung alamnya ini, karena saya tidak buat. Ada yang kuat, ada ekstrim, ada yang biasa, ada yang lemah. Yang jelas kalau ditempel magnet, karena unsur besi disebut besi ya, tetap ada energi bereaksi dengan magnet. Ini magnet ya, ini ya, ini tidak terlalu besar, tapi ada energi nempel lah ini. Nah ini memang nggak ekstrim gerak ya, tapi ini kalau dipegang terasa ini ada daya. Nah ini ada daya. Nah ini ada daya, tapi tidak besar, cuma tetap ada daya sebagai bukti bahwa ini ada unsur wesi, makanya disebut wesi. Nah ini ya memang adanya seperti ini. Nah ini ada daya, cuma tidak senampak besi-besi biasa. Itu kan besi biasa langsung nempel gitu ya, ini nggak ada daya. Tapi ada juga yang besar, punya saya ada yang satu yang juga seperti besi biasa, itu besar daya reaksi magnetnya. Ini tapi ada daya ya, tidak begitu besar. Ini juga, ini ada daya ini kan jarumnya ini akan terasa kalau ada daya. Nah ini ada terasa. Nah ini cuma nggak sampai bergerak gitu, nggak ekstrim maksudnya. Kalau besi towo besar ini, pas besar. Saya punya besi tawar juga, besi towo juga, tapi tidak besar. Pas ini besar. Nah ini bukan yang kuning-kuningnya yang nempel ya, tapi ini besinya ini. Padahal inilah seperti ini kan ekstrim kuat ya. Nah ini kan kayak batu ini, coba diamati. Ini ya, kita kasih cahaya. Ini kan persis kayak batu ini. Nah ini kayak batu, nggak ada nampak seperti besi-besi pada umumnya ya. Ini kayak batu, tapi buktinya kalau ini adalah besi, besi tawar. Nah ini nempel. Padahal ini kan batu, ini bentuknya kayak batu persis, nggak kayak besi-besi pada umumnya itu. Coba diamati, nah nggak kayak besi pada umumnya. Nah itu kayak batu, malah kayak batu nih, kayak batu, kayak pencahayaannya. Coba, nah itu, nah ini isi kuningnya. Nah ini saya jadikan kalung unik saja ya, bukan tujuan yang aneh-aneh ya. Sekali lagi ini karena keunikan alam. Saya sebut bagian dari misteri karena kejadiannya ini kepompong wesi, terus di alam kok ada seperti ini. Masa manusia sempat ingin nipu saya, naruh gitu ya. Kok tahu saya mau ke tempat itu lalu ditaruh di situ gitu ya. Kan nggak mungkin, cari kerja saja ya. Dan itu juga ini, masa ini di pohon ada manusia yang buat gimana buatnya loh ini. Coba mana ada tempelannya, ini alami banget tangkainya, ini daun ini ya. Alami banget ya. Apa diproses memang sengaja, tapi seakan-akan proses alam tidak bisa nampak ya, nampak banget ya. Makanya saya dites secara ilmiah, saya siap. Tangkainya masih. Nah disitulah kemudian misteri. Dan ini bukan kebetulan sahabatku ya. Ini bukan kebetulan, tapi ini atas kehendak Allah, kebesaran. Mohon maaf tadi mati ya, saya sambung lagi, entah kok tiba-tiba mati. Nah ini ya, unik ya. Jadi sekali lagi ini saya sharing tentang koleksi baru saya di dunia misteri, wesi kuning ya. Saya dapat wesi kuning yang jarum, dan ini alam ya. Saya gabungkan dengan besi towo dan saya buat bandolan kalung ya. Ya bukan niat apa-apa ya, karena saya niat hobi pakai barang unik aja. Jadi ya saya pakai sesuatu yang unik yang tidak dipakai yang lain, natural, alam unik. Ini loh keunikan alam, seperti yang saya pakai ini keunikan alam. Jadi ini atas kehendak Allah, kebesaran Allah, dan makhluk ciptaan Allah. Karena banyak yang dianggap syirik gitu. Tidak semua orang yang pakai barang unik, antik, atau yang pakai keris, bawa keris itu syirik gitu. Long saya ini bukan tidak saya anggap Tuhan, dan saya tidak bergantungan dengan ini. Saya tidak menganggap hasiat-hasiat kebal selamat dengan ini. Saya tergantung
bisa selamat, menggantungkan keselamatan ini. Enggak pernah ada niat. Ya unik, asli unik. Karena proses kejadiannya itu. Dan itu adalah kebesaran Allah. Malah saya lebih menyadari tentang ketawidan ya, tentang kebesaran Allah. Kok pada sisi lain ada yang bilang saya syirik. Padahal justru dengan itu saya makin menghayati kebesaran Allah melalui alam ini. Betapa besarnya Allah, luar biasa kuasanya Allah mencipta sesuatu yang ini tidak bisa akal kita mencerna. Jadi apapun yang dikehendaki Allah, Allah menghendaki di dalam kepompong jadi besi kuning, ya apa boleh buat, ya terjadi gitu loh. Ya, ini ciptaan Allah, sekali lagi ciptaan Allah, bukan jimat. Kok malah tetap ngotot dibilang syirik. Kadang saya menulis judul kebesaran Allah gitu, atas kebesaran Allah, kuasa Allah, masih saya dianggap syirik. Bahkan ada yang bilang saya bi'idznillah, saya dilarang baca bi'idznillah. Bi'idznillah, alasan bi'idznillah, ya tetap jimat loh. Piye toh? Katanya bi'idznillah cuma alasan tapi tetap syirik loh. Piye toh karepnya sendiri kok dipaksa-paksa syirik gitu ya. Langsung sudah bi'idznillah, apapun yang terjadi, uniknya, langkahnya, apapun besar kecilnya, nampak tidaknya, itu tetap kebesaran Allah, kuasa Allah, ciptaan Allah atas kehendak Allah. Kejadiannya bi'idznillah, bimasyiatillah, kehendak Allah. Kalau melakukan satu, kalau nggak terjadinya suatu, kalau tidak diizinkan sama Allah nggak terjadi. Lah ini masih ngotot dianggap syirik. Waduh, piye wes. Saya memang nggak bisa, malah akal saya nggak nyampe dengan otaknya orang yang maksa bilang seperti itu. Jadi wes, tinggalkan saja orang seperti itu ya. Dia yang berkata ya sudahlah, dia apa pengaruhnya gitu ya. Fa innahu kalimatun huwa qailuha. Istilah dalam Al-Qur'an itu huwa qailuha kan. Wes kata-katanya ya biarin, nggak ngaruh gitu ya. Dong dia bukan Tuhan kok. Malaikat pun tidak, wali pun tidak gitu ya. Jadi ini sekali lagi tentang koleksi saya wesi kuning jarum. Dan ini juga saya yakin wesi kuning karena juga ada daya reaksi. Oke, nah ini ada daya nih, tapi tidak se ekstrim wesi towo tadi ya. Ini ada daya dan ini bisa dirasa langsung kalau pegang, tidak nampak gerak ya. Nah ini ada daya ya, walaupun sedikit nggak kuat ada daya gitu ya. Nah ini di dalamnya, nah ini ya. Jadi ini dari alam ya. Seperti itu sahabat-sahabatku ya, ini koleksi baru saya. Bukan baru dapat tapi baru saya upload ya. Nah, unik kalau dipakai kalung, unik ya. Tidak ada di toko maksudnya. Saya suka keunikannya saja. Dan kejadiannya yang misteri. Ini kayak batu malah wesi towo. Bukti ini jenis besi, ditempelkan magnet ada reaksi. Nah, ini besi kuning juga disebut besi karena karakter besi ke magnet juga nempel, walaupun tidak ekstrim banget nempelnya, tapi yang jelas ada energi atau daya reaksi ke magnet. Ini alami banget ya. Demikian sahabat-sahabatku ya, ini sekedar sharing. Ini masalah, bukan masalah jimat tapi keunikan alam, misteri alam, dan itu adalah atas kehendak Allah, kebesaran Allah. Apapun yang dikehendaki Allah, walaupun tidak masuk akal kita tidak bisa mencernanya, menggapainya, ya tetap akan terjadi kalau dikehendaki Allah. Nah ini ya. Wih, keren nih. Wih, suatu itu. Bayangkan kayak emas ya. Dan ini dipakai tambah gilap ini. Ini unik nih, makanya tak pakai kalung ini, bandolannya tak tambah ini. Wih, mana ini? Ini bentuknya juga nggak beraturan jarumnya ya. Bukan paku kuningan yang kata-kata di YouTube juga buatan manusia, bukan. Ini nampak banget kalau ini bukan buatan manusia lah ini. Nah, ini coba. Nah ini bentuknya nggak beraturan, ini bukan paku ya. Hanya dites banget bahannya paku atau gimana ya ini. Nah ya, beraturan alami ya. Brodoli ya, ambiar anunya apa sutranya inilah karena dipakai.
Subhanallah, luar biasa kebesaran Allah. Ini saya gabung dengan besi tawa, besi kuning, jarum. Oke sahabatku, ya anggap ini hiburan ya, pengalaman pribadi tentang alam ya, tentang keunikan alam, misteri alam. Dan itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sejatinya hidup. Kenapa saya bilang hidup walaupun ini tidak bernyawa? Karena hidup itu tidak harus bernyawa. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu Allah sebut hidup tanpa bernyawa kan terjadi. Tapi secara umum, secara akal memang makhluk hidup itu adalah yang bernyawa. Tapi kalau dipikir lebih mendalam lagi, kesejatiannya adalah semuanya hidup. Kenapa saya bilang hidup? Hidup tapi tidak bernyawa. Termasuk benda-benda yang disebut mati ini bagi saya ya hidup. Kenapa? Karena saya memahami di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebut di situ membahas tentang bahwa alam itu bertasbih dengan memuji Allah. Bertasbih dengan memuji Allah kan kehidupan itu. Itu kan kehidupan walaupun tanpa nyawa kan gitu. Buktinya satu dalam surat Al-Isra saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin. Segala sesuatu di langit 7 dan di bumi, di antara keduanya, isi keduanya, di langit dan di bumi itu ya. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin adalah memuji Allah. Adalah bertasbih memuji Allah. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa min syai'in, dan tidak adalah sesuatu bentuk apapun, tidak ada sesuatu sekecil atau sebentuk apapun di jagat raya ini, di langit dan di bumi itu. 7 langit, 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi itu, dan isinya di antara keduanya, illa yusabbihu bihamdihi, kecuali melainkan memuji yusabbihu bihamdihi, bertasbih, bihamdi, dengan memuji Allah. Bertasbih mensucikan Allah dengan memujinya, bihamdihi, dengan memujinya. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian manusia tidak mengerti bahasa tasbih mereka, bahasa pujian mereka. Nah, tidak memahami, berarti kan karena kita tak paham aja bahwa mereka itu bertasbih. Entah besi kuning ini dengan apa caranya, ya atas kehendak Allah, atas kebenaran Allah. Memuji Allah dengan gimana bahasanya kita nggak bisa. Entah dengan warna kuningnya, entah dengan gerakan instingnya, nggak tahu. Yang jelas berarti ada istilah memuji itu kan kehidupan, gerak memuji, daya memuji, walaupun tidak bernapas. Nah seperti itu, makanya saya pahami segala sesuatu itu adalah hidup. Dan saya tidak sendirian. Kiai-kiai hakikat itu mengatakan seperti itu, ya, mengatakan seperti itu. Cuma hidupnya tidak bernyawa. Jadi tidak semua yang hidup itu harus bernyawa secara hakikat ya. Apa bedanya di hadapan Allah? Bernyawa dan tidak bernyawa. Kan sama aja, Allah menghendaki, Allah menciptakan. Tidak ribet, tidak ruwet bagi Allah untuk menciptakan apapun. Baik suatu disebut hidup tanpa nyawa ya bisa saja. Seperti itu. Ya contohnya, buktinya segala jagat raya ini, langit 7, bumi 7, lapisan 7. Dan diisinya di antara keduanya memujinya. Memujinya berarti ada gerak memuji di situ. Ada kehidupan berupa pujian yang kita tidak paham dengan bahasa pujian mereka. Nah, jadi bukan karena tiada, bukan karena tidak terjadi, tapi karena tidak pahamnya kita. Akal kita tidak nyampe di situ. Berarti bukan karena ketidakadaan, karena tiada atau tidak terjadi. Ada, tapi kita cuma tidak paham. Ada bahwa benda mati itu hidup, memuji, tapi kita menganggap itu mati, tidak ada memuji karena kita tidak paham saja. Bahasanya Allah sudah tegaskan sendiri kok. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian manusia tidak memahami bahasa pujian mereka. Oke sahabat-sahabatku, demikian ya.
Terima kasih. Ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, kembali masing-masing. Ini cuma bagi-bagi pengalaman, dan ini pengalaman pribadi, tidak harus sama atau tidak harus dipercaya, apalagi harus diikuti. Jadi anggap ini hiburan berupa pengalaman pribadi saya yang disaringkan kepada sahabat-sahabat semua. Syukur-syukur menjadi ilmu, ada sisi ilmunya untuk sahabat-sahabat semua yang bermanfaat, terutama ilmu yang manfaatnya lebih menyadarkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih.